Nih buat guru-guru di seluruh Indonesia Raya, kalau ketemu sama orang tua yang banyak mulut, banyak cakap, dididik sedikit, hak terimanya lebih besar. Coba bilang sama wali muridnya, didik sendiri anakmu teman, ajari sendiri. Satu lagi bilang bu, bilang sama wali murid itu, daripada saya didik satu murid yang nggak tahu diri, biarlah ikhlas bu, ikhlas, biar dia jadi orang bodoh, nggak bermanfaat. Buang aja, buang murid yang seperti itu, wali murid yang seperti itu, buang. Bilang kayak gitu bu. Masih menegaskan lagi, Ibu tidak pernah melakukan penganiayaan itu ya? Pernah Pak, tidak pernah. Terkait ini Bu, kalau misalnya mengajar di SD 4 Baito itu sudah berapa lama? Sudah 16 tahun ya, baru kali ini ada kasus seperti ini. Bu, Bang, mungkin Seorang guru honorer SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bernama Supriyani menjadi tersangka dan harus mendekam di penjara seusai dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Belakangan diketahui siswa tersebut adalah anak dari seorang polisi yang bertugas di Polsek Baito, Konawe Selatan, yakni Aibda WH. Peristiwa bermula ketika ibu siswa berinisial M, yakni N, menemukan bekas luka di paha bagian belakang sang anak pada Kamis 25 April. M mengatakan bahwa luka tersebut didapat karena dirinya jatuh saat sedang bersama sang ayah, Aibda WH, di sawah. Keesokan harinya, N mengonfirmasi luka tersebut kepada sang suami. Aibda WH terkejut dan langsung menanyakan pada sang anak mengenai luka tersebut. Barulah M mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh gurunya, Supriyani, menggunakan gagang sapu ijuk di sekolah pada Rabu 24 April. Aibda WH dan istrinya kemudian mengonfirmasi kejadian ini ke saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Mengetahui hal ini, Aibda WH dan istrinya langsung melaporkan kejadian ke Polsek Baito. Polisi kemudian melakukan mediasi dan mendatangkan pelaku dan pihak keluarga korban. Dalam proses mediasi ini muncul kabar bahwa Supriyani dimintai uang damai sebesar 50 juta rupiah. Hal ini diungkapkan oleh penasihat hukum guru Supriyani dari Lembaga Bantuan Hukum HAMI Konawe Selatan, Syamsuddin. Lantaran Supriyani tak bisa menyanggupi uang damai tersebut, kasus hukum ini kemudian bergulir hingga ia ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Adapun Supriyani sendiri menyatakan dirinya tidak pernah melakukan pemukulan pada murid tersebut. Kasus Supriyani ini kemudian menuai simpati dari rekan sesama guru di Konawe Selatan. Itu guys, Ibu Supriyani ini adalah seorang guru honorer. Ketika mendapatkan kasus hal ini atau dilaporkan ke pihak polisi, tentu saja membuat shock dirinya. Dimana tidak, ketika diajak jalan damai oleh Aibda WH, cuma dengan persyaratan Ibu Supriyani harus membayar 50 juta sebagai uang damai. Mikir nggak sih, uang 50 juta itu bisa dapat dari mana? Sementara gaji dia sebagai honorer satu bulan cuma 300.000, untuk makan saja tidak cukup. Di mana letak kemanusiaan Anda itu, Pak Aibda? Kok pikiran Anda itu jauh benar? Bisa menjadi sebuah ladang bisnis, memanfaatkan keadaan. Dan sekarang Anda meminta untuk mediasi. Itu saja Guru Supriyani menolak mediasi. Minta kasus pemukulan siswa diselesaikan di pengadilan. Panik gak itu Aibda WH? Tentu panik. Dulu Anda minta 50 juta untuk uang damai. Di mana? Sekarang kelanjutan kasus ini untuk diminta untuk dilanjut karena Ibu Supriyani benar-benar tidak melakukan hal seperti itu terhadap anak. Dan berikut video dari kuasa hukum ketika dia menyampaikan kepada wartawan mengenai sidang kasus. Kuasa hukum Supriyani berharap eksepsinya ditolak oleh majelis hakim dalam persidangan. Dan berikut ini pernyataannya ketika diwawancarai oleh wartawan. Kemudian juga ada uang yang diterima oleh Kapolsek Baito ya, Kapolsek Baito 2 juta, Kapolsek Baito 2 juta agar Ibu Supriyani tidak ditahan. Jadi banyak sekali pelanggaran yang kami melihat bahwa inilah sebenarnya pelanggaran prosedur yang membuat penyidikan menurut kami tidak sah gitu. Minta atau berharap agar eksepsi ini ditolak oleh hakim. Iya, intinya memang tadi kami membacakan keberatan. Di sini aja kita terlihat terkait masalah formil ya. Jadi kami belum masuk kepada material karena kami menyoroti tentang prosedur penanganan perkara ini yang tidak sesuai dengan
Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Kemudian juga dalam perkara ini banyak dilakukan pelanggaran oleh penyidik yang melanggar kode etik, sehingga menurut kami penyidikannya ini seharusnya tidak sah dan juga dakwaannya seharusnya tidak dapat diterima. Tapi memang di dalam permohonan kami setelah keberatan-keberatan ini kami bacakan, kami meminta agar nota keberatan kami ditolak dan lanjut kepada pemeriksaan pokok perkara. Kami meminta seperti itu karena kami mempunyai pertimbangan bahwa kami tidak ingin pemeriksaan perkara ini cuma berhenti di pemeriksaan formil atau pemeriksaan prosedural saja. Tapi kami ingin agar perkara ini bisa langsung pemeriksaan pokok perkara, kita memeriksa kebenaran material, apakah Ibu Supriyani betul melakukan tindak pidana atau tidak. Karena kami ingin membuktikan di persidangan bahwa Ibu Supriyani betul-betul tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa. Dan juga kami ingin membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian ataupun kejaksaan sebenarnya ini adalah kriminalisasi terhadap Ibu Supriyani. Sehingga nanti dengan putusan nanti, misalnya tatkala Ibu Supriyani dinyatakan tidak terbukti bersalah, kami akan mendorong bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kriminalisasi Ibu Supriyani agar bisa diproses, baik itu diproses etik profesi ataupun diproses pidana. Seperti itu yang kami harapkan. Oke, Pak Andre mungkin bisa dijelaskan lebih detail mungkin. Tadi Anda sampaikan ada kesalahan prosedur, pelanggaran etik begitu dari pihak penyidik. Nah, itu apa saja mungkin boleh dijelaskan? Menurut kuasa hukumnya ingin tetap langsung ke pokok perkara itu pemeriksaan. Karena yakin bahwa Ibu Supriyani tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh jaksa. Namun di sini kuasa hukum justru melihat adanya kejanggalan-kejanggalan serta pemerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak dari kepolisian yang dilakukan oleh para penyidik. Iya, terkait dengan masalah prosedur sistem peradilan anak, bahwa di dalam pemeriksaan anak korban atau anak saksi harusnya kan ada dari tenaga kesejahteraan sosial, ya. Kemudian juga harus ada laporan sosial, kemudian ada dari pembimbing kemasyarakatan, ya. Karena itu memang khusus diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Dalam pemeriksaan anak, baik anak korban maupun anak saksi harus melibatkan semua ini. Nah, di dalam berkas kita lihat bahwa itu tidak dilakukan oleh penyidik, sementara dalam undang-undang tersebut itu dinyatakan sesuatu yang wajib. Artinya wajib ini tidak bisa tidak, harus dilaksanakan, tidak ada pilihan lain. Nah, itu kami melihat prosedur. Kemudian terkait dengan masalah pelanggaran etik, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya penyidikan ini kan harus dilakukan secara akuntabel, objektif untuk kepastian hukum, untuk penegakan hukum. Nah, Kapolri sebenarnya sudah membuat namanya peraturan Polri terkait dengan masalah kode etik, khususnya dengan tindakan-tindakan penyidik ini. Misalnya larangan bahwa penyidik tidak boleh berpihak, kemudian penyidik juga tidak boleh merekayasa kasus, ya. Kemudian dalam melakukan pemeriksaan atau penyidikan harus sesuai dengan undang-undang. Nah, dalam prakteknya kami menemukan bahwa penyidik banyak melakukan pelanggaran etik. Misalnya bahwa dari awal orang tua pelapor ini yang kebetulan adalah anggota Polsek di Baito ikut terlibat dalam kegiatan penyelidikan atau penyidikan, padahal dia kan bukan penyidik. Jadi itu ada pihak lain yang terlibat di sini. Kemudian juga para penyidik ini memaksa Ibu Supriyani untuk mengakui perbuatan, ya. Mengakui perbuatan dengan janji bahwa kalau sudah mengakui perbuatan akan proses hukumnya ini akan dihentikan. Padahal itu adalah sebenarnya sebuah jebakan buat Bu Supriyani. Kemudian ada juga permintaan dari penyidik 50 juta agar perkara ini dihentikan. Kemudian juga ada uang yang diterima oleh Kapolsek Baito, ya. Kapolsek Baito 2 juta agar Ibu Supriyani tidak ditahan. Jadi banyak sekali pelanggaran yang kami melihat bahwa inilah sebenarnya pelanggaran prosedur yang membuat penyidikan menurut kami tidak sah, gitu. Ini Ibtu Rudiana 2 ini. Benar-benar ini adalah suatu pemerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Ibu Suryani. Tenang saja Ibu Suryani, selama Ibu Suryani benar, orang tetap mendukung apa yang jadi keputusan Ibu Suryani. Jadi di sini untuk para guru, maka tetaplah Anda sebagai tenaga pendidik yang baik, yang sesuai dengan hukum dan aturan yang ada. Dan untuk para wali murid yang menitipkan anaknya ke sekolah, maka sebelum Anda bertindak, jikalau ada sesuatu hal yang terjadi, maka betul-betullah Anda untuk berpikir secara rasional, benar, dan jangan asal untuk menuduh atau melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak harus dilakukan. Oke, terima kasih.
buat kalian semua. Terus beri dukungan untuk Ibu Supriani agar kasus ini cepat selesai, dan buat oknum-oknum yang di sana terlibat mengkriminalisasi Ibu Supriani dan melakukan hal-hal pelanggaran hukum, semoga cepat saja mereka terbukti dan mereka bisa dihukum yang seberat-beratnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.